Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rasa syukur kita karena memberikan kita pada saat ini kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Duni Bedu LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Munokahat dan Mawaris, sekaligus Ketua Stai Ibnu Sina Batam, dan teman-teman yang saya banggakan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang waktu, di sini saya Ulfiani dari kelas 5B bagian reguler dengan prodi Pendidikan Agama Islam, dan tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada tahun 2022-2023. Tidak berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun, sebab, syarat, dan larangan warisan. Yang saya akan jelaskan terlebih dahulu adalah rukun warisan, yang dimana rukun juga merupakan perbuatan dalam suatu pekerjaan. Nah, dalam kitab Ali As-Sabuni, beliau mengatakan bahwa rukun warisan memiliki 3. Yang pertama, adanya pewaris, yang merupakan orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak dalam mewarisi harta peninggalannya. Yang kedua, adanya ahli waris, yang merupakan mereka yang berhak dalam menguasai dan menerima harta peninggalannya karena memiliki ikatan kekerabatan, nasab, atau pernikahan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, adanya harta warisan, yang dimana adanya suatu benda yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa uang, tanah, dan semacamnya. Kemudian, sebab-sebab mendapatkan warisan, yaitu yang pertama adanya hubungan kekerabatan, yang dimana di antara sebab beralihnya harta yang telah mati kepada orang yang masih hidup adalah adanya hubungan kekerabatan antara keduanya. Adapun hubungan kekerabatan yang ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran. Kemudian yang kedua, hubungan perkawinan. Adanya hubungan perkawinan yang dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan, sebagaimana yang sudah dipetik dalam surah An-Nisa ayat 12 menjelaskan tentang hak saling mewarisi antara orang yang terlibat dalam tali pernikahan, yaitu suami istri. Yang ketiga, adanya ahli waris karena membebaskan hamba sahaya. Ahli waris yang hubungan pewarisnya timbul karena memerdekakan hamba sahaya. Barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya, kemudian hamba sahaya meninggal dan ia mempunyai harta peninggalan, maka yang memerdekakan hak punya terhadap tersebut dengan syarat hamba sahaya tersebut tidak memiliki pewaris yang lebih kuat seperti suami atau istri ataupun kerabat. Apabila dilihat dari bagian segi yang diterima dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah ahli waris mempunyai bagian harta peninggalannya yang sudah ditentukan oleh nas Al-Quran, As-Sunnah, atau Al-Ijma.
Yang kedua, ahli waris asobah yang merupakan orang yang mendapatkan sisa dari warisan yang telah diberikan kepada ahli waris aswab al-furud. Tidak kemungkinan ahli waris asobah ini mendapatkan hanya bagian sisa, tetapi juga terkadang mendapatkan banyak kemungkinan atau seluruh harta warisan, dan terkadang juga mendapatkan sedikit harta warisan. Yang ketiga, ahli waris zawi al-harham yang merupakan orang yang memiliki ikatan kekerabatan atau hubungan kerabat dengan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi tidak termasuk dalam golongan ahli waris asab al-furud, tidak pula juga dengan ahli waris asobah. Kemudian syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama adalah adanya orang yang meninggal dunia. Yang kedua, adanya ahli waris yang masih hidup. Dan yang ketiga, adanya harta yang siap dibagi. Perlu kita ketahui, jika tidak ada ahli warisnya, maka warisannya akan dimasukkan ke Baitul Mal walaupun adanya warisan. Kemudian penjelasan terakhir yang akan saya jelaskan adalah larangan dalam mendapatkan warisan. Yang pertama, adanya pembunuhan, adanya perbudakan. Maksudnya di sini adalah selama orang yang masih dalam perbudakan tidak boleh saling mewarisi karena belum merdeka atau tidak dapat bertindak sendiri, seperti telah dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 75, yang artinya Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun. Nah, yang ketiga adalah perbedaan murtad atau agama. Maksudnya di sini adalah seseorang yang meninggalkan agamanya karena keinginan sendiri atau tidak dipaksa, itu merupakan salah satu penyebab ia tidak mendapatkan mewaris atau larangan ketika ia berpindah agama. Yang keempat adalah sama-sama meninggal dunia. Yang kelima adalah zina. Anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, maka ia tidak berhak mewarisi bapaknya yang menghamili ibunya. Begitu pula sebaliknya. Yang terakhir adalah anak li'an, yang dimana anak li'an ini merupakan anak yang diingkari oleh bapaknya. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari penjelasan yang saya sampaikan tentang rukun, sebab, syarat, dan larangan warisan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat menjadi manfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.